Tutorial cara pasang stepper untuk kelas H. Untuk penyambungannya, jadi drivernya, apapun drivernya, kalau mau pakai stepper ikutnya ke high volt, bukan ke medium volt atau low volt ya. Kita cek sinyal stepper. Oke, nyalanya sesuai potensio ya, di jam 2 mulai nyala. Terus ini ya, ini juga menyala. Dia bergerak kotak 2 di atas. Kita buka. PLN-nya 23. Oke, ini strom drivernya sudah saya ubah ke low volt ya. Ini cara pasang yang kebanyakan orang salah ya. Banyak orang masang gini, apalagi yang di Facebook ya, katanya steppernya nyala. Walaupun dipasang gini steppernya nyala, ya nyala lur, tapi yang masuk ke driver nggak bakal bisa lebih tinggi. Sini kita buka pelan-pelan. VAC 24, 7 volt, 8 volt, 9, 10 volt, 14 ya. Ini di 16 volt stepper udah kedap-kedap bekerja ya. Dia juga mulai buka, tapi kita lihat aja. Nah, ini strom di final nggak naik, masih utuh ya di 40-an. Kita naikkan lagi 16 volt, putar, tambah lagi 20 volt ya. Stepper udah buka kecil 24, 28, 29 ya, di 33, tapi sinyal udah klip ini ya, kelihatan ya. Nah ya, udah klip di 33 volt ngeklip. Oke lur, video kali ini saya mau bikin tutorial cara pasang stepper untuk kelas H ya. Ini stepper kelas H pakai transistor ya, bukan MOSFET. Di sini saya pakai NJW. Terus diodanya pakai yang 30 ampere 600 volt. Kanan kiri sama. Untuk drivernya saya pakai Labduran FV 2000 Ki. Oke, terus untuk finalnya saya pakai NJW 4 set ya. Ini yang atas nggak tak pakai. Jadi untuk uji coba trafo saya pakai CSH. Trafonya pakai CSH 20 ampere ya. Dan ini kita mainnya masih volt kecil-kecil. Volt kecil-kecil juga bisa buat kelas H ya, kayak Active Hooper itu dia mainnya kayak gini juga. Jadi untuk low voltnya pakainya 32. Untuk high voltnya pakainya 64 ya. Nggak harus 65, nggak harus 64 ya. Beda dikit nggak masalah. Soalnya kemarin-kemarin juga saya nyervis kelas H yang STK itu bedanya malah jauh banget. Tapi yang IC itu ya. Untuk elkonnya pakai OMR ya. Oke, untuk diodanya ini ada 2 ya. Ini dioda yang ke high volt ya, yang ke bawah. Terus ini dioda yang ke low volt. Oke, seperti itu. Untuk penyambungannya di sini
yang ke driver. Oke, ini yang ke driver pakai kabel sendiri. Ini kita urutkan dulu ya, dari trafo ke elko ya, harusnya sudah tahu ya untuk penyambungan kelas H2 seperti ini. Ada low volt, high volt. Terus untuk low voltnya ini kuning CT, hitam min, terus satunya ini merah ke low volt juga. Untuk levelnya di sini ya, ini low volt plus, ini masuk ke sini ya. Di sini tulisannya MV atau medium volt ya, tapi sama aja artinya ya. Jadi ini yang dari elko ke sini medium volt, kuning ground. Terus di bawahnya nggak disolder ya, jadi yang medium nggak di ke mana-mana, paling groundnya aja ya. Ini ground nyambung ke driver juga, ground. Terus untuk high voltnya, high volt ini kabel merah high volt, kabel hitam high volt min, ini biru nggak tak pakai. Jadi di dua kabel high volt ini menuju ini ya, ini. Nah, ini menuju ke sini ya, ini high volt plus, ini high volt min, seperti itu. Jadi untuk high voltnya min plus yang menuju ke trafo 65. Oke. Terus di bawahnya ini tidak solder karena sekunya cuma satu ini di atas ya. Ini untuk high volt min, high volt plus ya. Ini hitam merah sama ground kuning tengah, masuk ke kabel ini. Kabel ini masuk ke driver ini ya, kabel kuning merah hitam masuk ke driver. Ini strom negatif, strom positif, kuningnya di bawah ground. Oke, jadi drivernya, apapun drivernya, kalau mau pakai stepper ikutnya ke high volt, bukan ke medium volt atau low volt ya. Nanti kita tes pakai osiloskop bedanya seperti apa. Untuk cara yang benar seperti ini dulu, nanti sampai kita cek sound. Setelah cek sound kita pasang ke medium volt. Oke. Terus untuk ke finalnya ya, ini sudah clear ya, dari high volt kabel ini ke driver. Oke. Min plus ground, sama ini satu out speaker. Jadi di steppernya ada pin out speaker. Zoom. Nah ini out, di PCB nya tulisannya cuma out ya, tapi itu maksudnya out driver. Oke, ada wong barang lur, kita. Oke, terus kita lanjut ya. Ini basis, emitor basis ya, ini menuju ke final. Jadi emitor finalnya juga ambil ke driver ya. Jadi drivernya ada dua emitor, satu ke stepper buat sensornya, sensor stepper on, jadi dia ikutnya di out speaker. Ada yang sensornya ikutnya di basis, tapi ini enggak, ini ke out. Terus out satu lagi ke emitor final, dan ini emitor final nanti ke speaker ya, speaker sini sama groundnya di sini bisa seperti itu ya. Ini saya uji coba masih di trafo 3265 ya. Untuk kekuatannya sesuaikan sama driver dan trafonya. Jadi kalau drivernya mampu di volt tinggi ya silahkan volt tinggi, kalau enggak kuat volt tinggi ya main volt rendah saja, dan akan lebih irit daya atau efisien daripada enggak dikasih stepper. Akan lebih adem kalau pakai stepper ya.
Untuk tegangannya kelas H sama kelas AB, kalau tegangannya sama harusnya wattnya sama, cuman beda di efisiensi. Seperti itu. Sekarang kita coba ukur osiloskop ya. Ini osiloskop sudah saya siapkan. Kita colok-colokin dulu biar gak kelamaan di video. Oke, ini sudah saya colokkan ya, agak sembrewut. Oke, ini multi tester buat ngecek output dan nanti kita ukur-ukur. Terus di sini ada tegangan PLN 219. Di sini tegangan strom final ya, tapi ini tulisannya strom driver karena biasanya buat kelas AB saya buat PTN. Jadi ini strom finalnya kalau standby nya 43 volt DC seperti ini. Terus ini di atas buat ngukur bentuk sinyal stepper dan sinyal sinusnya gitu lah. Oke, kita coba ukur-ukur dulu. Tester ke volt DC. Ini output, jadi ini DCO nya. DCO nya sekarang di 12 mili. Ya, ini DC offset 12-13 masih aman. Coba kita ukur untuk strom drivernya. Strom drivernya di 85 volt DC ya, ini yang ke strom driver ya. (8586) min plus harusnya sama aja sih. Oke, bener. Yang ke driver 85 volt DC, untuk yang ke final 43 volt DC ya, sama dengan ini 43 juga. Terus untuk yang ke apa ya, high volt di sini kita cek, di sini harusnya sama ya, 86 juga. Low voltnya 44. Oh, jadi tegangan di elko-nya 44 tapi sampai di ininya 43 sampai di finalnya. Seperti itu. Sekarang kita coba cek sinyal outputnya ya. Tak pasang dulu ke output. Oke, ini kita ubah ke VAC. Terus kita tes di audio generator di YouTube aja. Kita cek sinyal stepper. Oke, nyalanya sesuai potensial ya, di jam 2 mulai nyala. Terus ini ya, ini juga menyala. Dia bergerak kotak ya. Kalau sinyalnya kotak berarti dia kelas H ternyata. Kalau sinyal steppernya dia kayak sinyal sinusnya, itu kelas G. Seperti itu. Terus ini strom drivernya amati, dia naik perlahan sampai ke 60 volt DC. Ini VAC nya 47. Oke, ini kurang penguatan kayak inputnya. Saya dari MP3 sih, Lor. Ada. Coba dari channel yang lain kali aja lebih kenceng. Dari aku udah pol. Tapi ini pemasangan udah bener, jadi
outnya bisa melebihi tegangan dari low voltnya. Ini low voltnya kan 32 kan, tapi outnya bisa sampai oh ini lebih kencang, 75 kebesaran sampai klip berarti. Oh ya udah klip ya, ini kebesaran kayaknya kita turunin. Oke, ini kalau masang steppernya bener seperti ini lor ya, jadi dia naik 40, 50, 60, udah agak ngeklip di 59, 60 volt lah ya, 60 volt klip tipis, stromnya 60 volt juga. Jadi VAC nya bisa lebih tinggi dari head volt dan belum klip ya, seperti ini. Nah, ini belum klip, masih 40. Ini di 50 volt, stepper udah nyala tentu saja. Ini di 50 volt, dia belum klip, masih mulus, dan strom drivernya strom di finalnya 61 volt DC ya. Jadi strom di driver 60-an, outnya bisa 50 VAC dan belum klip seperti itu. Jadi ini sesuai ya, ini tanpa beban, berarti ya nggak panas harusnya dan harus aman aja. Seperti itu VAC nya. Kita lihat semua sinyalnya, tutup buka ya. Dilihat stepper itu menyala di berapa VAC ya. Oke, dia mulai berkedap di 18 VAC. LED stepper berkedap 19 VAC, tapi ini belum kebuka banget ya. Ini juga gerbangnya kedap-kedap. Nah, ini kalau udah kebuka banget di 24 volt. Jadi sekitar berapa berarti? 32 8 VAC dari stromnya. Minus 8 dia udah ngebuka seperti itu ya. Lor, jadi ini pemasangannya bener, strom drivernya naik, VAC nya juga naik, dan sinyalnya nggak klip ya. Jadi kalau pemasangannya benar seperti itu, nanti kita akan coba pemasangan yang salah seperti apa. Jadi drivernya kita pasangkan di low volt, tapi nanti ya kita coba cek suaranya dulu. Tapi hampir ada nih, coba sebentar aja ya. Coba di sini. Oh, ini nggak tahu copyright apa enggak. Coba speakernya masang gimana ini? Kita pasang yang mid hik aja. Seperti ini. Kita buka volumenya. Banteran lor. Kecilin volumenya dulu.
kekecilan. Oke, kita buka. Untuk volumenya ini tak tes buat 10 in 2 di atas. Oke, kita buka. Ini DCO, ini VAC. PLN-nya 23. Tak naikin. Suaranya seperti itu lor ya, jernih masuk ya. Kalau untuk jernih apa enggaknya itu tergantung si drivernya sih ya. Yang penting udah oke, bekerja dengan semestinya. VAC nya bisa keluar out setelah melewati low vol dan enggak klip ya, terbukti di osiloskop. Nah sekarang kita coba tes di yang salah, pemasangan salah, yaitu tegangan driver ngikutnya di low vol atau medium vol steppernya. Oke, tak skip dulu biar nggak kelamaan. Oke, ini strom drivernya sudah saya ubah ke low vol ya. Ini cara pasang yang kebanyakan orang salah ya. Banyak orang masang gini, apalagi yang di Facebook ya, katanya steppernya nyala. Walaupun dipasang gini steppernya nyala, ya nyala lur, tapi yang masuk ke driver nggak bakal bisa lebih tinggi yang masangnya di low vol ya, seperti yang tadi di awal ya. Jadi tegangan VAC di 20-an volt itu sudah nyala stepper ini udah buka, tapi nggak bakal bisa naik lagi di sini nih kecil ya. Tapi ya itu kadang orang dikasih tahu ngeyel. Oke, kita langsung praktek aja. Speaker kita copot, lain-lainnya masih utuh, nggak saya ubah, kayaknya nggak ucul ya, masih tetap. Oke, kita coba colokkan. Oke, stromnya masuk 45 volt DC. Oke, buat ngukur voltmeternya. Oke, kita tes di sini kayak tadi ya. Ini drivernya 45 volt, tadi kan di 86 85. Di sini 45, terus DCO nya karena stromnya setengah kali, nggak tahu ini DCO nya sekarang berapa. DCO nya masih utuh di 13 ternyata. Tapi kalau drivernya OCL 504 harus setting ulang sih. Ini kayak udah servo kayak ya. Oke, sekarang kita coba tes kayak tadi. Ini ke mode VAC, terus dicepetkan di outputnya. Tuh, agak sulit. Oke,
terus kita injek sinus ya. Jadi ini bukan buat ngukur watt ya lor, jadi cuma ngecek sinyalnya bekerja bagaimana. Oke, sini kita buka pelan-pelan. VAC 24 7 volt 8 volt 9 10 volt 14 ya. Ini di 16 volt stepper udah kedap-kedap bekerja ya, dia juga mulai buka, tapi kita lihat aja. Nah, ini strom di final nggak naik, masih utuh ya di 40-an. Kita naikkan lagi 16 volt, putar, tambah lagi 20 volt ya, stepper udah buka kecil. 24 28 29 ya, di 33, tapi sinyal udah klip ini ya, kelihatan ya. Jadi di 30 itu udah klip. Nah, ini ngeklip ini ya, segini amannya. Jadi mentok di 28 volt doang. Kalau ditambahi lagi, ini tak tambah ini, volume tak tambah ini di 30. Nah, udah ngeklip. Walaupun stepper nyala, tapi di 30 volt udah ngeklip. Ya buat apa lor? Karena strom drivernya ikutnya low volt gitu, nggak bakal bisa lebih lagi, akan ngeklip kayak tadi nih. Nah, itu klip. Coba kalau dibesarin, bukan ini. Nah, ya udah ngeklip di 33 volt ngeklip. Stepper naik sih dikit ya, jadi 56 volt tegangan stepper. Tegangan stepper naik, tapi driver udah klip duluan, jadi udah kalah di driver kalau stromnya masangnya di low volt. Seperti itu. Kita cabut dulu. Sekarang gimana kalau masangnya di final, ikut strom final? Nah, itu akan lebih bahaya karena ini kan tegangan final akan naik turun. Nah, ini nih nggak bakal kuat, nggak bakal awet karena tegangan naik turun ya. Jadi komponennya nggak bekerja secara maksimal. Tegangan di sini kan harus stabil, anteng lah. Kalau ikut stepper naik turun, DCO nya lari, biasnya akan lari, nggak bakal bisa anteng kalau ikut di final seperti itu ya. Nggak usah dibuktikan, yang tadi juga udah dibuktikan hasilnya seperti itu. Jadi begitulah cara masang final sesuai prosedur dengan benar ya. Ikutnya di high volt, jangan di low volt. Ini kalau tak pegang tadi buat musikan sebentar, pendinginnya tipis banget. Tadi anget-anget aja sih, nggak sampai panas karena ya cuma setengah lagu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian tutorial masang stepper ke kelasnya. Jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih.